ini Ustaz, berhubung kita baru masuk lagi nih Ustaz, dalam podcast nih. Ana mau menanyakan tentang beberapa cabang ilmu Ustaz. Masya Allah. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita ini belajar bukan masalah akidah saja Ustaz. Nah, Ya, bukan masalah manhaj saja. nah, Tapi ada beberapa bidang disiplin ilmu yang lain yang patut untuk para penuntut ilmu mempelajarinya secara dasar itu Ustaz. betul. Di antaranya seperti ada tafsir gitu Ustaz. Nah, Kemudian masalah fiqh dan usul fiqh gitu Ustaz. Nah, dan cabang ilmu yang lain. Nah, di antara beberapa cabang ilmu yang Ana sebutkan tadi, ada satu yang membuat Ana penasaran sebetulnya. nah, penasaran. Ya, penasaran. Mudah-mudahan itu pintu keilmuan gitu Ustaz. Ya. Nah, mudah-mudahan itu. Iya. Stimulus Ini lah ya. iya, masalah tentang fikih Ustaz. Oke. Yang kita pelajari kan ada usul fikih, ada fikih misalnya. Sahih. Nah, itu perbedaan di antara keduanya itu apa Ustaz? Atau itu memang sama saja Ustaz? Taib. Nah. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Jadi secara istilah fikih itu kan ma'rifatul ahkam syar'iyyah biadillatiha tafsiliyah ala tariqil ijtihad. Itu adalah pengetahuan tentang ahkam syar'i, hukum-hukum syar'i. Jadi fikih itu membahas tentang hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang tafsil, yang terperinci, dirinci seperti itu. Dan ini dengan tentunya metode ijtihad daripada mujtahid, ya, itu fikih. Berarti itu berada di ruang dhon, bukan perkara yang qat'i. Kalau fikih, sehingga ada ruang perbedaan pendapat segala macam. Nah, fikih itu sebenarnya produk daripada usul fikih. Nah, usul fikih ini berkaitan tentang hal-hal yang mujmal, yang global dari Al-Qur'an dan Sunnah seperti apa. Ada turuqul istinbat. Jadi cara untuk mengambil hukum istinbatul ahkam dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian produknya adalah fikih. Nah, begitu. Yang ambil hukumnya tentunya adalah dari kalangan mujtahid. Nah, kemudian dengan ijtihadnya tersebut ya terhasilkanlah yang namanya fikih seperti itu. Jadi kalau usul fikih lebih berbicara perkara-perkara yang global. Ini tuh dalil bukan gitu kan. Ini tuh hujjah bukan gitu. Ini tuh masuknya amkah, khoskah, apakah, nah, itu masalah usul fikih. Yang kemudian nanti hasil daripada meramu semua piranti tersebut, lalu keluarlah produk yang namanya fikih. Nah gitu. Jadi fikih itu adalah produk dari usul fikih. Demikian. Iya. Itu bedanya di sana. Ada satu lagi Ustaz. Nah. Kaidah. Itu Qaid fiqhiyah gitu. Qaid fiqhiyah itu. Ya, ada qaid, ada usul, ada qaid, ada fikih itu. Tiga-tiga yang apakah semuanya itu berkesinambungan satu sama lain Ustaz? Ataukah bagaimana gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu hal yang tidak bisa dilepaskan ya, usul, fikih dan qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah ini sebenarnya adalah dari sekian banyak fikih yang terbentuk dari semua hasil piranti-piranti usul fikih tadi, hasil produknya kan fikih kan ya. Dan fikih tersebut itu kemudian dikumpulkan lagi, kemudian dibikinlah kaidah-kaidah gitu. Dari hasil produk tersebut dibikin kaidah-kaidah untuk apa? Untuk memudahkan generasi selanjutnya atau orang yang mempelajari fikih itu ketika menghadapi perkara-perkara atau persoalan lain yang ternyata berada di luar apa yang telah didapatkan di fikih tersebut, itu bisa menjadi problem solver. Jadi istilahnya menjadi pemecah problem. Misalkan ada hal-hal yang sifatnya nawazil ya, hal-hal yang sifatnya kontemporer gitu ya, muasirah gitu. Ya, itu datang belakangan ya. Kemudian bagaimana pemecahannya? Nah, itu bisa menggunakan qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah itu terbentuk, kaidah-kaidah itu terbentuk dari apa? Mengumpulkan hasil-hasil keputusan atau hasil-hasil dari hukum fikih, dikumpulkan dari beberapa hal yang sama gitu kan. Kemudian dijadikan sebuah kaidah. Nah, Iya. Dijadikan sebuah kaidah untuk memudahkan menghukumi hal-hal baru di kedepannya, begitu. Lumayan ruwet Lumayan, pokoknya itu bagus sekali. Iya. Iya, rupanya ruwet sekali itu mendengar penjelasan itu. Gini Ustaz, bisakah Ustaz sebutkan misalkan salah satu case atau contohnya Ustaz? Misalkan contoh yang paling gampang ya, misalkan masalah air gitu Ustaz. Nah. Masalah air gitu. Hingga disebut air itu boleh dipakai untuk bersuci, kemudian tidak untuk dipakai bersuci, bagaimana Ustaz? Oh gitu, Contohnya, berkaitan dengan air misalnya. Iya. Dari sini kita perhatikan contoh misalkan di hadis Nabi SAW itu dikatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', gitu kan.
Air itu adalah pada dasarnya suci. Secara usul fiqh, ini dikatakan ini hadis hujjah betul bukan? Hujjah. Nah, ini secara usul fikih berarti dia itu adalah hujjah. Ini dalil atau bukan? Ini dalil, gitu kan. Nah, dalilnya seperti ini bagaimana? Kalimat-kalimatnya apakah menunjukkan pada umum atau pada khusus atau bagaimana? Nah, ini tugas usul fikih. Kemudian dihasilkanlah dari sana, oh, hasil ini berarti ini dalil, ini hujjah, dan ini juga hasil hadisnya sahih segala macam. Baru kemudian diambil fikihnya tuh. Nah, setelah usul fikih itu menyatakan demikian, ini maknanya begini, begitu, baru kemudian dihasilkan fikihnya. Oh, berarti pada dasarnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun, gitu kan? Nah, kemudian di fikih dirinci. Di fikih dirinci misalkan digabungkan tuh dari ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan air, gitu kan? Ternyata ada lagi dalil yang lain. Dalil yang lain mengatakan bahwasanya idza balaghal ma kullatain, kalau misalkan air itu sampai kepada 2 kullah, lam yahmilul khabas, maka tidak mengambil najis atau tidak bernajis, seperti itu. Oh, berarti ada kaitan dengan jumlah banyaknya atau tidaknya. Sehingga di sini diambil kesimpulan lagi di fikih itu diramu tuh. Oh, berarti maksud daripada la yunajjisu syai', tidak bisa menajis sesuatunya, itu digabungkan dengan itu. Artinya kalau misalkan airnya banyak ternyata dijelaskan oleh yang lain, ditaksis oleh yang ini. Nah, ini kan kaitannya tentang usul fiqh tadi, sehingga diramu di fikih, hasilnya kesimpulannya adalah bahwasanya air itu tidak akan ternajisi manakala dia bagaimana lebih dari 2 kullah misalkan seperti itu. Nah, itu di fikih dihasilkan seperti itu. Nah, kemudian kaidah fikihnya seperti apa? Kaidah fikihnya adalah tentunya diantaranya adalah apa? Diantaranya adalah karena itu kan berkaitan tentang masalah yakin atau tidaknya si air tersebut suci. Maka berarti masuk kepada kaidah, misalkan kaidah besarnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak kalah oleh keraguan-keraguan. Jadi ketika ada air itu lebih banyak, jumlahnya banyak, sehingga kita yakin lam yahmilul khabas. Nah, berarti tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya tuh, tidak bawa najis seperti itu. Maka masuk ke dalam kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ketika kita menemukan sebuah air dan kita nggak tahu, nggak kelihatan ada najisnya dan juga airnya banyak, maka yang dibangun di dalam diri kita apa? Yakin. Berarti masuk kaidah itu tuh. Nah, ini kaidah fikih ini yang kemudian menentukan bagi kita, oh berarti ini masuk kaidah ini, keyakinan itu tidak dikalahkan oleh keraguan-keraguan, sehingga kita pun menggunakan air tersebut. Nah, ini jadi dari usul fikih ke kaidah fikihnya seperti ini. Ini contoh kalau dilihat dari sisi yakin atau tidaknya air tersebut suci misalkan, ya kan? Begitu. Maka kita masuk ke kawaid yang tadi, itu contoh. Iya, berarti misalkan begini, Ustaz. Ini biasa dulu kita dapatkan ketika di pondok misalkan begini. Ada pertanyaan. Kalau misal air itu hukumnya kan asalnya kan suci, Ustaz. Nah, apa hukumnya katanya? Kita berwudu pakai air berperasa misalkan. Nah, itu dia. Ya. Apakah boleh katanya seperti itu? Itu kan air ini kan misalkan contoh kita nggak bisa sebut produk ya, misalkan minuman bersoda misalkan. Minuman bersoda misalkan. Nah, minuman ini kan tidak ada di zaman dulu gitu. Nah, kemudian bagaimana sehingga air itu lahirlah produk atau lahirlah hukum bahwa ini air begini selamanya nggak boleh dipakai buat bersuci misalkan. Nah. Padahal dulu nggak ada gitu. Kok sekarang kok bisa ada hukumnya pakai air bersoda nggak boleh pakai wudu misalkan. Nah, itu bagaimana supaya bisa akhirnya bisa lahir seperti itu tuh. Yang mana kita tahu asalnya begini, Nabi SAW itu menggunakan air, dan air itu air yang sebagaimana kita tahu air H2O gitu ya. Ya, itu air, dan Nabi SAW itu pertama ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW ya, dari praktek beliau juga gitu kan, seperti itu. Memang kalau bersuci ya dengan air yang itu, air yang mutlak seperti itu. Ya, sehingga kalau dari usul fikihnya ini jadi dalil, jadi hujjah bahwasanya air yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah air yang H2O itu, gitu yang mutlak gitu kan. Baru kemudian dalil yang lainnya seperti misalkan nanti tentang fil bahri, ada air-air yang memang disebut dengan air mutlak gitu ya. Air mutlak, ya, air yang tahur gitu, yang al-baqi ala khilqatihi, yang tetap berada di atas dasar penciptaannya. Sehingga di sini tidak ada embel-embel apa. Kalau misalkan air tersebut yang mutlak tersebut itu kemasukan sesuatu, berarti udah ada embel-embelnya tuh.
Kayak Iya, misalkan begini, airnya tuh air mutlak biasa, air biasa, tapi kemudian kita kasih teh, jadilah air teh. Berarti kan ada Iya. idhofah tuh. Iya, iya. Jadi ada idhofah, berarti ada embel-embel tertentu. Mm-mm. Ya, airnya air apa namanya? Air gula. Kan Iya, dimasukkan iya. gula. Jadilah air gula, bukan air lagi. Iya. Nah, kemutlakannya sudah terambil. Ya, sehingga yang seperti Iya. itu sudah tidak dikatakan air lagi, sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci karena harus al-baqi ala khilqatihi, dia tetap berada di atas dasar penciptaannya. Dan dia mutlak, tidak boleh dia diidhofahkan pada yang lain. Tidak boleh ada yang ada mukhalid maupun mujawir misalkan yang menyebabkan air jadi berubah dalam tanda kutip. Nah, ini menunjukkan bahwasanya si air tersebut mutlak dan boleh dipakai. Nah, tadi air soda kenapa tidak diperbolehkan? Karena bukan air yang biasa dipakai Nabi untuk bersuci. Tapi maksudnya Soda ada di zaman dulu. bukan berarti nggak boleh diminum ya. Bukan berarti nggak boleh diminum. Ya, soda ada di zaman Nabi, ada, soda ada. Oh, ada. Khamar juga ada yang seperti itu ada. Oh, iya, iya. Ya kan? Sudah ada kan? Iya, Hasil iya. fermentasi apa itu Iya, sudah iya, ada di iya. zaman Oh, Nabi. gitu. Tapi Nabi nggak pakai itu. Air Iya. kelapa ada gitu kan ya. Terus air apa lagi, dan air banyak lah ada. Cuma Nabi nggak pakai itu. Iya, iya, Ya. iya. Sehingga air yang dimaksud dalam untuk bersuci itu berarti adalah air-air yang mutlak tadi, air yang memang al-baqi ala khilqatihi, yang memang berada di atas dasar penciptaannya, yang biasa dipakai Nabi SAW dalam kehidupan beliau untuk mandi, untuk apa, wudu dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kalau air soda ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan dalam keadaan karena sudah kita masuk udah nyemplung ke bab fikih nih Ustaz. Nah, Masalah air nih, bolehlah kita ngobrol lebih dalam lagi Ustaz. Nah, Misalkan begini, kan tadi kan nggak boleh kita berwudu dengan air berperasa atau itulah seperti itulah. Iya. Tapi suatu waktu emang nggak ada air lagi gitu Ustaz. Iya, ada pilihannya dua, mau pakai debu atau mau pakai misalkan Soda. kopi gayo misalkan. Ununya pakai misalkan nggak ada lagi nih misalkan, bagaimana tuh Ustaz? Nah, jadi kalau fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian nggak dapati air, maksud di sini airnya air apa nih? Air mutlak. Air yang mutlak. Iya, iya, iya. Kalau kalian nggak dapat air mutlak, air yang memang boleh digunakan untuk bersuci, maka fatayammamu, maka tayamumlah. Memang aturannya adalah tayamum. Iya. Berarti memang sebagai badil, sebagai pengganti daripada air adalah apa? Sebagai badalnya itu adalah ya itu apa namanya tuh turab, ya Iya, tanah iya. gitu kan. Jadi untuk tayamum seperti itu. Jadi tidak disuruh untuk pakai air yang lain, enggak. Ya karena memang protapnya seperti itu, prosedur tetapnya seperti itu dari Allahnya, ya sudah. Berarti ketika airnya nggak ada, air mutlaknya, bukan kita pakai air kopi, tapi kita apa? pakai ini apa namanya turab ya, pakai tanah. Disebut dengan tayamum seperti itu. Sambil kopi sambil nyeruput itu. Iya, iya. Jadi apa namanya? Jadi misalkan begini, tadi kan nggak ada air nih Ustaz. Nah, Misalkan ada air, cuman misalkan kalau dalam fikih kan orang nanya kan yang aneh-aneh misalkan Ustaz. Misalkan kita nih nggak ada lagi nih air nih. Air tuh cuman satu gelas minuman itu gitu, minuman kemasan gitu. nah, Milih mana Ustaz kira-kira Ustaz? Kan sekarang kan maksudnya begini. mending minum atau mending wudhu maksudnya Ya gitu? maksudnya kita pakai buat wudu air segitu atau pakai turub saja misalkan, Nah. pakai debu saja. Itu airnya mau dipakai buat apa nanti kalau nggak dipakai wudhu? Tadinya kah buat atau- minum misalkan. Karena kan gini, kita kan dulu kan pernah dapat cara bagaimana wudu pakai air kemasan. Kemasan. Baik. Nah, bagaimana? Bagaimana Ustaz? Gus? Baik, kalau kita berada di katakanlah perjalanan gitu, Iya, iya, lagi iya. safar atau apa lagi, sulit kita menemukan sumber-sumber air dan air kita kritis, hanya tinggal satu botol kemasan misalkan atau satu kemasan kecil gitu ya, Iya, iya. kayak gitu. Saya tidak bisa sebut merek ini ya. Iya, iya. Baik. Nah, maka apa yang kita pilih? Sementara kita butuh untuk minum, apa kita gunakan untuk minum atau untuk berwudu? Lantas kemudian kita tayamum gitu. Maka kalau itu adalah untuk minum, untuk menunjang kehidupan kita, ya maka kita dahulukan dia untuk minum, bukan untuk wudu. Iya, iya. Kalau memang tidak ada lagi air untuk minum, Iya. kecuali air itu. Lalu kita ngapain? Tayamum, seperti itu. Nah, itu lebih dahulukan, karena itu selain menjaga agama, juga hifdzun nafas, itu menjaga jiwa, supaya kita tidak kehausan dan tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Maka Iya. kita upayakan dia untuk minum, ya, baru kitanya tayamum. Tapi kalau airnya masih banyak,
air di luaran masih banyak, kita mudah untuk mendapatkannya, jelas tidak ada syariat tayamum manakala air ada. Ya, idza Iya. ja'al ma'u, kalau air datang batalat tayamum, maka batalah tayamum. Jadi kalau tayamum ini seolah-olah menjadi tidak ada karena sebabnya ini, sebab airnya itu ada Iya, gitu iya, ya. iya. Tidak ada yang membuat dia itu tayamum tersebut jadi ada karena tidak ada sebabnya. Kan sebab adanya tayamum adalah adamul ma, di antaranya ketiadaan air. Sebabnya udah hilang, artinya airnya ada lagi, ya tayamum jadi nggak ada. Seperti Iya, itu. iya. Pada asalnya demikian. Sehingga kalau ada air ya tidak tayamum. Artinya airnya cukup banyak, bukan untuk sekedar minum, tapi juga banyak. Demikian. Nah, lihat kondisi berarti kita berada di tempat yang mudah air atau tidak. Gitu ya. Kalau yang mudah air, insya Allah berarti nggak usah tayamum. Kita menggunakan air yang ada. Terus bagaimana dengan penggunaan air yang sangat sedikit? Oke, Nabi SAW itu wudhu itu kira-kira 1 mud. 1 mud itu mungkin kira-kira sekitar berapa ya? Ya sekitar 3 kilo kalau beras itu kan seperempat sok. 1 mud itu kan seperempat sok. Iya. 1 sok itu kan 4 mud. Ya, 4 mud. 1 sok itu kalau di kilo berarti kan sekitar 3 kiloan gitu ya. Kalau di kilo sekitar 3 kilo. Berarti berapa tuh? 0,75-an lah ya. 0,75 kilo ya, mungkin lebih dari air kemasan kecil sih sebenarnya kalau 1 mud itu. Ya. Itu kami punya mudnya, mud Nabawi itu. Jadi lebih dari itu sebenarnya, lebih banyak dari itu. Nah, itu paling minimalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan itu. Iya, Ya. iya. Kenapa demikian? Satu, supaya tidak israf. Tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air, gitu kan? Dan yang kedua, walaupun tidak israf, tetap airnya itu harus ngalir. Iya. Ya, jadi jangan sampai harusnya ghusl ya, basuhan tapi justru malah masih usapan. Usapan Iya, itu iya. airnya nggak ngalir gitu. Iya, iya. Nah, ini banyak orang kelirunya saking sedikitnya air sehingga bukan ghusl. Yang ada adalah masah itu usapan. Iya, iya. Nah, ini iya. bahaya. Iya, Ya, iya. harusnya kan ghuslul wajhi gitu kan, ghuslul yadain ilal mirfaqain kan begitu. Harusnya begitu. Namanya juga ghusl. Ghusl itu berarti basuhan. Basuhan itu airnya harus ngalir. Iya. Kalau terlalu sedikit susah ngalirnya. Gitu. Ini yang dikhawatirkan. Maka tetap kita ini jangan israf, tapi jangan pula terlalu pedit. Apa pedit itu ya? Bakhil gitu ya. Artinya sampai-sampai ghuslnya nggak terpenuhi, yang ada malah masah gitu. Hanya sekedar usapan. Berarti air itu juga anak pikir kalau gelas kemasan tuh ya kurang, Ustaz. Terlalu kecil. Maksudnya Apalagi ya bagi lebih yang- baik kita buat minum aja Ya, gitu. gitu. Berarti lebih baik kita tayamum aja. Ini misalkan nih Iya, di kalau tengah nggak ada air gurun, gitu. di tengah Iya. gurun misalkan. Ya jelas itu untuk minum kita aja. Sementara untuk ini tayamum aja. Gitu. Andai kata misalkan begini, air nih banyak misalkan 1 galon misalkan. Nah, Ustaz. Tapi kan kalau kita lagi di gurun misalkan lagi, walaupun anak nggak pernah ke gurun ya misalkan, air ini cuma bawa 1 galon gitu, Nah. cuma 1 galon. Berarti kan banyak Ustaz galon nih Ustaz. Ada berapa, sekitar 10 liter atau lebih lah gitu Ustaz air nih. Nah, tandanya kan air segitu kan bisa dipakai buat berwudu Ustaz, karena banyak nih. Tapi ceritanya kita lagi tengah gurun di mana air itu sangat dibutuhkan Ustaz untuk misalkan untuk minum misalkan. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Jadi banyak sebenarnya. Iya, Cuman iya. air tersebut butuh untuk Iya minum karena kita lagi di gurun sih kita. Nah, tapi maksudnya kita bawa air banyak. Ya, air banyak, misalkan 10 liter 1 galon nih. Nah, kita nih pengen wudu misalkan. Iya, iya. Nah, kira-kira karena dalam keadaan yang sedang genting, Iya, misalkan sedang bepergian di gurun atau di tempat yang memang jarang ada air gitu, Ustaz. Iya. Jarang ada air bersih. Hendaknya bagaimana memilih, Ustaz? Tapi masya Allah. Ya, padahal air banyak, cuman itu Iya. memang buat bekal minum. Gitu. Iya, gitu. Tapi kalau kondisi airnya masih banyak, maka kita berwudu. Sebagaimana praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya demikian. Sebagai contoh adalah diriwayatkan di kitab Al-Muwatta ya dengan sanad yang sahih. Begitu pula di kitab-kitab yang lain, di kitab Sunan berkaitan tentang awal mula pensyariatan tayamum. Iya, iya, Yaitu ketika Nabi Alaihi Wasallam waktu itu ya karena semalaman itu kecapean semuanya sampai kemudian pada kesiangan semuanya gitu ya. Iya. Karena semalaman juga mencari kalung Ibunda Aisyah yang hilang seperti itu. Ya. Kemudian pagi-paginya itu mereka kesiangan subuhnya kan begitu di suatu wadi, suatu lembah gitu ya. Kemudian ketika kesiangan itu mereka berpindah dulu dari wadi tersebut, dari lembah tersebut ke tempat yang lain. Barulah kemudian Nabi menyuruh adzan, iqamah kepada Bilal dan sebagainya. Cuman pada waktu sebelum itu kita kehilangan air nih, kehabisan air gitu.
Artinya kalau misalkan benar-benar belum habis air mah, air itu masih tetap dipakai untuk wudhu gitu kan. Iya. Nah, ketika mau melakukan wudhu ternyata airnya keburu habis. Ini nggak bisa ya Rasulullah, kita berwudhu seperti itu. Barulah kemudian turun ayat tentang tayamum pada waktu itu. Sampai-sampai para sahabat pun memuji kepada Abu Bakar, ini ya bersebab keluarga engkau nih Abu Bakar gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi Allah SWT turunkan ayat kemudahan berupa adanya tayamum gitu, demikian. Nah, asal muasalnya demikian. Kalau kita perhatikan tadi di hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya mereka itu sepanjang airnya belum kritis, maka mereka masih menggunakan air tersebut berwudu gitu. Baru setelah airnya sudah kritis, tinggal airnya untuk minum saja, baru mereka tayamum begitu. Jadi airnya kalau masih banyak mah wudu. Tapi jangan israf, jangan berlebih-lebihan nanti. Nah, iya Ustaz, masalah israf itu kan kita kan nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, Sekarang kita misalkan, nah pertanyaannya apakah Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang kita untuk israf berlebih-lebihan, apakah karena maksudnya karena beliau dan para sahabatnya kan memang tinggalnya di tempat yang ya kering. ya kering gitu. Bagaimana dengan tempat yang memang banyak air misalkan gitu? Karena ya tanpa menyinggung siapapun, kadang anak pun melakukan misalkan di tempat yang air yang banyak, tapi kita ketika wudhu kita ngucurin air dikit banget gitu. Air dikit banget gitu. Padahal air ini banyak misalkan. Nah, apakah larangan Nabi itu untuk tidak israf itu karena memang tempat atau medan di sana, kondisi di sana seperti itu, atau bagaimana Ustaz? Nah, itu dia Ustaz. Yang pertama, larangan tersebut itu memang satu karena kapasitas air. Yang kedua juga memang karena khawatir berlebih-lebihan dalam menggunakan yang air tersebut. Seperti itu. Jadi memang dua alasan kalau Nabi SAW demikian. Sehingga di kita pun walaupun misalkan banyak, tetap berlebih-lebihan tidak boleh. Makruh hukumnya berlebih-lebihan, israf dalam penggunaan air seperti itu. Buktinya dari mana? Hadis Nabi SAW, beliau pernah wudhu di sungai. Akan tapi Nabi SAW tetap menciduk airnya dan secukupnya, dan beliau wudhunya dengan hasil cidukan beliau tersebut. Jadi itu menunjukkan bahwasanya walaupun airnya banyak di sungai, Nabi SAW tetap menggunakan wudhunya itu sedikit gitu maksudnya, tidak terlalu banyak. Dari sini kita ambil pelajaran, walaupun air banyak berarti tetap penggunaan air mah jangan terlalu banyak. Nah, ini seakan-akan Nabi sedang mengajari kita dimanapun Anda berada gitu. Maka tetap penggunaan air jangan terlalu berlebihan gitu. Langsung nyemplung ke kalinya. Gitu kan. Ini Masya Allah sekali itu, masalah air, Masya Allah, sebegitu rapinya nih agama Islam. Masalah air segitu rapinya gitu. Iya, artinya Masya Allah, kayaknya dalam agama itu yang paling, dalam semua agama yang paling detail masalah syariat atau masalah agama itu sendiri memang ya Islam. Ya, betul. Masalah air aja betul-betul dikupas secara, bahkan anak-anak atau orang-orang seumuran kita aja masih bingung kadang masalah air itu. Kalau cuma air doang gitu. Ya, air itu kapan dia bisa dipakai buat bersuci, ini nggak bisa gitu. Itu sebegitu rapihnya agama gitu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah ya. Belum nanti ada pembahasan tentang mukhalid, mujawir, segala macam terhadap air. Kapan air jadi makruh, kapan air jadi masih panjang itu. Dan Masya Allah itu. Masalah air aja segitu rapinya, apalagi bab jihad yang paling tinggi gitu. Maksudnya pasti sangat rapi gitu, sangat rapi gitu. Banyak elemen-elemen yang harus difahami gitu. Iya, ini baru bahas air aja kayaknya kurang waktunya Ustaz. Kurang waktunya saat ini Ustaz. Masya Allah, ya bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Iya, masalah ini kalau udah nyemplung ke bab fikih itu kayak gitu masalahnya. Anak-anaknya kita kan belajar fikih kan baru ya ketika mondok aja gitu. Ternyata menarik juga gitu Ustaz. Menarik juga gitu. Artinya belum lagi kalau kita ngebahas masalah fikih madhab misalkan. Itu kan asyik gitu, maksudnya banyak sekali. Iya gitu, yang dulunya kita mungkin serampangan atau suka mencela satu sama lain, gara-gara contoh misalkan gara-gara sholatnya nggak pakai bismillah atau pakai bismillah, tapi sekarang selalu saja santai gitu loh. Setelah belajar fikih barulah tahu tentang masalah, barulah bijak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan baru
Terutama kalau sudah belajar usul fikih, ya, qawaid fiqhiyah, baru kita tahu oh kenapa ya para ulama terjadi perbedaan pendapat tuh ternyata begini ya gitu. Sehingga kita jauh lebih bijak nanti dalam urusan itu. Sama kayak misalkan kayak kita kredit usaha kredit gitu. Kan kredit motor kan nggak ada di zaman Nabi, misalkan kan kredit onta misalkan nggak nggak ya mungkin ada gitu ya, cuman dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, kok di sekarang kok para ulama tuh bisa gitu menghukumi kalau ini gimana? akadnya, oh ini akadnya riba, ini akadnya ini akadnya, kok bisa gitu loh. Padahal hal-hal seperti itu, praktek seperti itu tidak ada di zaman Nabi misalkan. Kok bisa gitu loh. Dari mana tahu nggak itu dari mana? Qawaid fiqhiyah. Itu dia. Itu jadi problem solver di hal-hal yang sifatnya nawazil tadi. Jadi yang datang belakangan itu. Walaupun akan ada berupa-rupa masalah ke depan gitu saja. Kalau kita melihatnya dari tadi hal yang sudah terjadi kaidah itu lebih gampang kayak gitu Ustaz. Betul. Enggak ruwet gitu. Jadi bisa menyelesaikan semua kasus. Ya gitu. Misalkan ada orang tanya panjang lebar masalah ini. Tapi kita ngelihat nih, ini nih babnya ke masuknya kemana nih kaidahnya nih gitu kan. Ya udah riba aja bilang kul qardin jarna fa huwa riba udah gitu aja selesai. Beres. Itu Masya Allah itu. Jadi, kalau kita perhatikan kaidah-kaidah itu ini luar biasa para ulama mengumpulkan itu ya. Maksudnya antum bayangin saja atau ulama namanya Abu Thahir kalau tidak salah namanya itu mengumpulkan fikih Hanafi yang segitu banyak luar biasa hanya ke dalam 17 kaidah saja. Antum bayangin coba. Ini kan luar biasa. Fikih Hanafi yang begitu luar biasa. Yang kita kenal fikih Hanafi itu fikih yang cukup luas karena kenapa? Karena mereka itu cenderung apa sebutnya itu kalau persiapan tuh antisipatif gitu ya. Kadang-kadang kejadiannya belum terjadi mereka udah pikirin tuh kalau kejadian begini hukumnya begini. Fikih yang sifatnya antisipatif gitu. Artinya kan makin banyak pembahasan itu. Itu hanya dijadikan 17 kaidah. Luar biasa kan? Dari seluruh artinya sangat memudahkan sekali. Memudahkan sekali. Sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan yang baru gitu, tinggal lihat ini masuk kaidah mana nih. Gitu. Enak banget. Jadi kan menghukuminya oh ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini makruh, ini apa segala macam. Ini tinggal dikias-kiasin aja tuh sama analogikan aja sama kasus-kasus yang lain gitu. Iya, yang Anda rasakan beberapa waktu kita belakangan belajar masalah fikih itu memang segala sesuatu jadi gampang Ustaz. Nah. Jadi segala sesuatu jadi mudah gitu Ustaz. Ini baru pintunya aja nih, baru ketok pintu nih. Kita belum masuk ke dalamnya yang lebih dalam lagi belum gitu. Betul. Yang mudah-mudahan kita bisa khususnya Ana saja bisa belajar lebih dalam lagi masalah itu Ustaz. Yang Ana harapkan seperti itu. Iya. Kemudian gini Ustaz. Pertanyaannya apakah wajib setiap muslim itu mengetahui tentang hukum fikih Ustaz? Masalah fikih. Kalau mempelajari ilmu fikihnya, kalau yang berkaitan dengan keabsahan ibadah seseorang yang sifatnya fardu menjadi wajib, seperti orang mempelajari fikih salat, ya kan, fikih zakat, fikih saum, menjadi wajib ain bagi dia untuk mengetahui mempelajarinya supaya dia tidak salah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tapi kalau untuk mempelajari seluruh ilmu fikih, jadinya fardu kifayah. Jadi artinya tidak seluruhnya menjadi wajib, begitu kan? Kayak orang pelajari fikih waris itu kan tidak wajib ain tapi wajib kifayah, gitu kan? Ada yang fardu kifayah. Kalau misalkan ada yang sudah mempelajarinya maka saqata 'anil baqin, maka akan gugurlah kewajiban bagi yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi tidak semua ilmu fikih itu wajib dipelajari oleh setiap orang. Tapi untuk hal-hal yang menjadi keabsahan perkara-perkara fardunya yang harus dia lakukan, dia wajib gitu. Untuk tadi fikih salat, fikih wudu, thaharah gitu segala macam kan itu untuk keabsahan ibadah dia. Dia wajib belajarinya tuh. Secara ain itu mah fardu ain, nggak bisa diwakilkan itu mah, gitu kan? Sama kayak belajar tajwid gitu ya. Itu kalau misalkan untuk seluruhnya hukumnya fardu kifayah. Tapi berbeda kalau untuk fuqaha. Jadi seorang ahli faqih, maka dia harus tuh mempelajari seluruhnya. Wajib ain bagi dia kalau dia mau jadi ahli fikih. Kalau dia mau jadi ahli fikih, jadi ulama, jadi alim seperti itu, wajib bagi dia untuk mempelajari fikih dengan tuntas. Gitu, karena dia mau jadi alim, mau faqih, mau jadi faqih, jadi fuqaha. Tapi kalau untuk jadi orang biasa, gitu kan, bukan jadi alimnya, bukan fuqahanya, awam lah biasa gitu ya. Yang wajib ain bagi dia itu perkara-perkara yang membuat dia sah, fardu-fardu yang harus dia lakukan, kayak sholat, kayak zakat,
kayak saum itu wajib ya, kayak haji itu wajib dia pelajari itu untuk keabsahan dirinya sendiri gitu. Kalau untuk yang lainnya mewaris, fikih usrah segala macam itu masih bisa untuk oleh yang lain. Dia tinggal nanya aja nanti ke yang lain gitu kan. Demikian nanya. Iya, jadi menurut Ana sih untuk para penuntut ilmu ya itu penting Ustaz untuk dipelajari walaupun mungkin cangkangnya aja gitu Ustaz. Enggak Kalau terlalu untuk dalam menuntut gitu. ilmu ya, menuntut ilmu ya. Iya, jadi yang ini penilaian Ana aja. Walaupun orang-orang itu atau di antara kita tuh banyak yang paham masalah fikih, tapi dalam mengambil keputusan Ustaz, beda-beda Ustaz. Ya, itu Jadi gimana itu? itu kemampuan yang Ana rasa gak dimiliki oleh semua orang dalam bijak dalam mengambil keputusan itu. Betul. Iya. Jadi ya memang dalam berfikih juga begini ya. Ketika mungkin seseorang itu berfikih dengan madhab X gitu ya. Iya. Ketika dia itu berposisi sebagai mufti, sebagai orang yang memberikan fatwa gitu, atau dia posisinya sebagai pemimpin lah atau apa seperti itu, maka kadang-kadang madhab X itu tidak dia pakai, tapi dia lebih melihat kepada sisi maslahat dan mafsadat dari ini, sehingga dia mengeluarkan keputusan itu tidak selalu dari madhab X, kadang-kadang di luar madhab dianya sendiri. Bagi mufti itu biasa seperti itu. Nah, sebagai contoh juga ada orang tadi seperti yang dilakukan Utsman bin Affan gitu ya. Utsman itu pasti beliau itu nggak mau menyelisih Nabi SAW. Beliau tahu Nabi SAW mengqashar sholat di Mina itu ya gitu, menjamak qashar ya seperti itu. Tapi beliau pada waktu itu itmam itu menyempurnakan 4 rakaat. Sampai Ibnu Mas'ud protes, kenapa anda itu tidak mengikuti Nabi mengqashar, kenapa anda itmam gitu kan? Nah, kemudian barulah diberikan alasan oleh Utsman, karena di belakang kita ini banyak orang Arab Badui. Khawatirnya mereka menyangka bahwa zuhur asar itu hanya 2 rakaat. Nanti mereka pulang ke kampungnya, mereka ajarkan zuhur asar 2 rakaat, repot nanti bisa bahaya. Nah, jadi pengambilan keputusan Utsman itu ada sebabnya, ada alasannya gitu. Dari fikihnya Utsman bin Affan yang luar biasa bijaknya di sini. Sehingga Ibnu Mas'ud pun menyadari, oh iya benar ya, betul ya. Apa yang diambil keputusan Utsman itu ada sebabnya dan itu punya hujah yang kuat gitu. Akhirnya Ibnu Mas'ud pun ketika ada yang bertanya ke Ibnu Mas'ud, gimana itu terkait dengan Utsman kok malah menyelisih? Gimana sikap kita ke Utsman bin Affan, apa kita ngikuti atau tidak? Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafus syarr. Penyelisihan itu buruk. Sehingga tetap kita ikuti Utsman. Karena Ibnu Mas'ud tahu alasan Utsman kenapa mengitmam. Demikian. Nah, itu. Itulah fikih. Sangat dinamis. Dan Masya Allahnya walaupun Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Utsman, tapi Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman. Nah, itu dia. Itu Masya Allah gitu. Itu para ulamanya seperti itu. Kan waktu itu kan Utsman kan sebagai Amirul Mukmininnya. Betul, Amirul Mukminin. Yang kadang yang ribut nih orang yang awamnya nih Zan. Nah, kadang kita nih ribut masalah beda. Ini kan masalah fikih kan masalah furus aja ya. Masalah orang kan berijtihad beda-beda gitu. Nah, ya ribut gitu sorry. soalnya hitam putih gitu, ya kan soalnya hitam putih untuk mereka. Misalkan terus wudunya ya tadi masalah bismillah atau enggak, atau wudu cuma sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ngebasuh misalkan. Iya. Itu ribut gitu masalah itu. Ya nanti kita dibahas di pertemuan selanjutnya aja misalnya. Khair insyaallah taala. Artinya padahal cuma masalah air. Tapi itu ulama tuh sampai berbeda pendapat masalah begini itu masalah air aja tuh Zan. Artinya agama Islam tuh Masya Allah gitu. Nah, menunjukkan khazanah Islam ini luar biasa luas gitu. Dan indah khazanahnya luar biasa. Yang penting kita mengikuti bagaimana mazhab-mazhab yang diakui gitu, bagaimana dalam berhukum contoh masalah air. Iya. Kalau misalkan di luar itu bagaimana Zan? di luar mana? Iya, karena masalah fikih mah urut jadi. Nah. Iya, masalah air juga tadi belum selesai. Nanti anak kita ngebahas masalah air aja Ustaz kayaknya Ustaz. Khairan insyaallah kita lanjut. Masalah air Ustaz, masalah air. Baik insyaallah. Masyaallah. Ya akhir Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya Ustaz sudah bisa berbincang kembali Ustaz. Nah, sama. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman juga bisa nonton kembali atau ya saling meramaikan Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan manfaat bagi semuanya. Iya. Tapi Ustaz mungkin demikian Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.